Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hodanisa, NPM 192191034 dari kelas A2 Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, artikulasi dan hambatan kurikulum, dan yang terakhir, model-model pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan suatu kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan kita sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Maka dari itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan sekarang. Sehingga akan ditemukannya banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Selanjutnya, mengenai pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu yang dapat terjadi kapan saja sesuai dengan kebutuhannya. Pesatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan suatu yang harus ditanggapi dan dipertimbangkan dalam proses pengembangan kurikulum di setiap jenjang pendidikannya. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, di antaranya perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Yang pertama, mengenai perguruan tinggi, terdapat 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum, dan yang kedua, mengenai pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidik tenaga kependidikan. Selanjutnya, masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, sistem dalam kehidupan masyarakat. Terdapat sistem nilai baik, nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Lanjut, mengenai artikulasi dan hambatan mengenai pengembangan kurikulum. Untuk merelasikan, perlu peneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum. Dapat 5 model pengembangan kurikulum. The Administrative Model ini merupakan ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para penjabat tingkat atas pembuatan keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Selanjutnya, The Grassroots Model. Model ini mengenai lawan dari model pertama, inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum.
Model pengembangan yang bersifat grassroots atau seorang guru. Sekelompok guru atau keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. BIKEM System dikembangkan oleh BIKEM atau seorang ahli kurikulum. Selanjutnya, the demonstration model merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Tetapi dalam prosesnya sering mendapat tantangan untuk ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Dan yang terakhir, Taba Investor Model. Jenis ini lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru-guru yang bersifat induktif, yang merupakan inversi atau arahan terbalik dari model tradisional. Perkembangan kurikulum suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.